Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf maqamah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib tidak bosan-bosannya untuk senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah yang akan saya bawakan pada kesempatan khutbah kali ini adalah senang belum tentu bahagia, tetapi bahagia sudah pasti senang. Bagaimana penjelasannya? Mari sama-sama kita ikuti uraian khutbah Jumat berikut ini. Ada orang sangat antusias untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan. Bahkan ada dengan sengaja melakukan kecurangan. Kenapa? Supaya bahagia. Begitu dia mencapainya, apakah dia bahagia? Tidak, justru banyak tekanan-tekanan batin dalam kalbunya. Ada orang sibuk mencari harta, pergi pagi, pulang petang, bahkan menghalalkan segala macam cara. Kenapa? Supaya bahagia. Apakah dia bahagia setelah memperoleh harta? Ternyata banyak orang yang sengsara oleh hartanya sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya harta itu tidak menjadi jaminan seseorang menjadi bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Karena sesungguhnya harta itu hanya untuk kesenangan, bukan untuk kebahagiaan. Kalaulah kebahagiaan itu Allah letakkan pada harta, maka di dunia ini yang bahagia tentu hanya orang-orang kaya. Kalaulah kebahagiaan itu Allah letakkan pada rumah mewah dan mobil mewah, tentulah yang akan bahagia itu para pejabat dan pengusaha. Memang dengan harta kita bisa mendirikan rumah sakit, tapi tidak mampu memberi kesehatan. Dengan harta kita mampu membeli jam tangan yang mahal, tetapi tidak bisa membeli waktu.
Allah tidak pernah melarang hamba-hambanya untuk menjadi orang kaya raya, bahkan menjadi raja. Karena sesungguhnya harta dan raja itu hanyalah kesenangan, bukan kebahagiaan. Kesenangan hidup dunia ini pada hakikatnya adalah tipuan belaka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 185, Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Kesenangan yang dipermainkan oleh syaitan lewat hawa dan lalu merusuk ke dalam jiwa. Pada akhirnya kesenangan itu semua adalah kesenangan yang menipu dan sifatnya sementara. Setan membuat bisik-bisik was-was dalam kalbu kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian kesenangan itu di dunia ini hanya sekedar permainan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 32, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lah." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sekedar bermain-main dan bersunda gurau. Hakikat hidup ini adalah menunggu kematian. Siang malam, tahu-tahu sudah umur 60 tahun. Siang malam, ternyata sudah umur 70 tahun. Sembari menunggu kematian itu, Allah berikan permainan kepada kita. Itulah dia harta, tahta, dan syahwat. Banyak orang yang terlena dengan permainan tersebut, sehingga dia lupa tujuan akhir daripada kehidupannya. Sekali lagi, itulah yang dikatakan dengan kesenangan kehidupan dunia. Berbeda dengan kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan adalah munculnya rasa puas, rasa ridho, rasa ikhlas di dalam kalbu kita, adanya ketenangan dan kepuasan, sehingga di akhirat kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Makanya Allah mengajarkan doa kepada kita di dalam suratul Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan sebagian manusia ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami di dunia ini kebahagiaan. Anugerahkanlah kepada kami di akhirat nanti kebahagiaan, dan bebaskanlah kami dari azab api neraka. Bahagia itu letaknya bukan di harta. Bahagia itu letaknya bukan di pangkat dan jabatan. Bahagia itu letaknya bukan di rumah mewah, mobil mewah, tetapi bahagia itu letaknya di dalam kalbu kita. Di dalam kalbu kita. Kalbu secara fisik adalah jantung. Secara fisik adalah jantung. Di dalam jantung itu ada psikis yang tidak kelihatan. Dan itulah dia, kalbu itu terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan luar namanya as-sudur. Ada lapisan tengah namanya al-fuad. Ada lapisan dalam namanya al-absor. Jiwa kita berada di lapisan tengah. Jiwa itu adalah an-nafs. Jiwa ini yang akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami sakaratul maut. Dan dia berada di tengah-tengah. Sementara pada lapisan luar, di sudur itu ada 5 macam dan semuanya buruk. Yang pertama, di sudur ada syaitan. Di sudur ada hawa.
Hawa itu keinginan-keinginan yang tidak terkendali dengan syariat. Di sudur ada penyakit-penyakit kolbu, ujub, takabur, riya, tamak, rakus, dan seterusnya. Di sudur ada bintik-bintik hitam akibat dosa, dan di sudur ada jin korin. Kemudian di lapisan yang paling dalam, al-absar, ada 5 juga isinya, semuanya baik-baik. Yang pertama, di sana ada al-ilmu yang bermanfaat. Di al-absar itu ada akidah, iman, dan tauhid. Di sana juga ada takwa beserta sifat-sifat yang baik. Di sana juga terdapat malaikat yang Allah letakkan, dan di sana ada ruh yang Allah tiupkan. Itulah dia hati nurani yang paling dalam. Jiwa kita diapit oleh 2 ini. Dari luar yang buruk, dari dalam yang baik, jiwa di tengah-tengah. Oleh karenanya Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaan jiwa itu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujur dan takwa. Fujur yang negatif, takwa yang positif. Jiwa di tengah-tengah sering menghadap kemana jiwa kita? Kalau sering dia menghadap ke ke sudur, ke bagian luar, maka jiwa ini tidak akan pernah tenang. Jiwa ini akan selalu gelisah, resah, dan susah. Kenapa? Selalu berteman dengan syaitan, selalu berteman dengan hawa, selalu berteman dengan penyakit-penyakit kolbu. Tapi kalau jiwa itu menghadapnya ke dalam, dia selalu berteman dengan ilmu, dengan takwa, dengan sifat-sifat yang baik, dengan hati nurani, maka jiwa ini akan tenang dan akan selalu bahagia. Oleh karena itu kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Inilah tugas kita di kehidupan ini. Kita harus selalu membersihkan jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, inilah nanti yang akan mengalami mati husnul khatimah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Tapi kalau jiwanya tidak tenang, jiwanya tidak pernah bahagia, maka dia tidak akan pernah mengalami mati husnul khatimah. Justru kematiannya su'ul khatimah. Hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu arahnya kepada jiwa. Kita lihat puasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah, itu adalah fungsinya sebagai perisai jiwa. Infak, zakat, sedekah adalah sebagai pembersih jiwa. Membaca Al-Quranul Karim sebagai peneguh jiwa. Mendengarkan tausiah adalah sebagai pencerah jiwa. Zikir, doa, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penajam jiwa. Menunaikan kurban sebagai pembagus jiwa, dan salat sebagai penenang jiwa. Semuanya itu apabila kita amalkan dengan penuh penjiwaan. Hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik pernah mengatakan dalam bukunya, zuhud bukanlah orang yang tidak punya harta, tetapi zuhud adalah orang yang mengosongkan jiwanya dari harta. Imam Malik ini adalah seorang imam yang kaya dia. Dari 4 imam, Imam Malik lah yang kaya. Seluruh jamaahnya mengcover kehidupannya, tetapi harta yang dia miliki tidak sampai kepada kolbunya, tidak sampai kepada jiwanya. Bukan zuhud itu orang miskin, orang susah, nggak punya apa-apa, penampilannya kumal, bukan.
Zuhud itu adalah mengosongkan jiwa dari harta. Tidak sampai harta itu ke dalam jiwanya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, muridnya Imam Malik, menuliskan dalam kitabnya, letakkan harta itu di tanganmu, letakkan akhirat itu di jiwamu, letakkan kematian itu di pelupuk matamu. Indah sekali. Kalau ada orang meletakkan harta dalam jiwanya, pasti nggak pernah tenang hidupnya, nggak pernah bahagia dia. Kenapa? Karena kotor jiwanya oleh harta. Letakkan di tangan harta itu, kata Imam Syafi'i. Artinya apa? Gampang dilepas. Tapi letakkan akhirat itu dalam jiwamu. Orientasimu, niatmu adalah ke akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Dan letakkan kematian itu di pelupuk matamu. Artinya apa? Mati itu datangnya cepat dan tiba-tiba. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tangisnya para pendosa yang mau bertobat lebih Allah cintai daripada sombongnya para ahli ibadah. Semuanya ini ada di channel saya. Silakan berkunjung Ustadz Arifin Purba Official. Semoga bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirul azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajjat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah wa la taj'alna minal maghrurin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur man nasaraddin wansur man nasaraddin wansur man nasaraddin wakhzul man khadalal muslimin wakhzul man khadalal muslimin wakhzul man khadalal muslimin khususan fi Indonesia wa Palestin, khususan fi Indonesia wa Palestin, khususan fi Indonesia wa Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.